وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأرض عنا نهضة الوطن ونهضة البلاد بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Selanjutnya adalah berikutnya yaitu langsung acara inti yakni kajian atau halaqah ta'limul muta'allim yang akan diisi oleh Al-Mukarram Bapak Guru Ahmad Hulayfi MC Muhammad. Pada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, para masyayikh kita, khususon kepada Bapak Amidul Ma'had dimanapun beliau berada. Kita doakan kepada semua guru-guru kita, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar narak bimbing kita dengan dunia sampai akhirat. Amin. Kita bersyukur pada Allah taala dari tulab talibat pada hari ini kita dipilih oleh Allah bersama-sama hadir dalam halaqatut ta'lim. Jadi siaran dengan baca kitab itu kata guru kita Syekh Fathi Abdurrahman Al-Hijazi, yang namanya baca kitab dimanapun kapanpun itu juga terhitung ibadah. Dari sekalian mun baca SMS ibadah pendek tergantung ya, tapi kalau baca kitab karena isinya insya Allah ilmu semua, itu insya Allah dapat pahala. Kalau yang lain nggak, Allah alam. Tapi maksudnya kitab-kitab yang mestinya yang kita baca itu kitab yang kita perlukan sekarang. Dendek baca lalu baca kitab Qurratul Barang, no lo bapak mau tahu ya karena ini Qurratul Uyun ngeri sih no. Melihat doang sih hari boleh, tapi jangan cepet-cepet. Nanti kalau tingkat 4 baru gitu ya. Nah jadi ada ibu sekalian, tulab talibat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam tadi akan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan, mari kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, tulab talibat rahimani wa rahimakumullah,
sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, ngombe yang tapi nak perjanjian, bau sudah kira-kira salat asar itu atau harap pegawainya di halaman saya aja, bisa apa tidak? Jadi bacaan itu boleh, kan? Oh, jadi yang mau bacaan nanti bacaan itu boleh. Nah, kalau bisa, saya tadi salat, saya akan usahakan insya Allah salat asar mungkin kalau nggak di sini ya di masjid dekat-dekat sini lah, di Masjid Pancol, di mana gitu. Nah, kamu nago jangan berjanji nangka. Nah, jadi apa Rana? Ya kita salat asar di sinilah. Di selesai salat asar langsung jos. Setelah itu jam 5 selesai itu. Oh, jadi kan aman. Kalau pindah awal kuliah ada yang selalu kan? Tidak terus lalu munis 1,5 jam le ditemui 6 ini. Nah, jadi itu kita janjian. Bisa nggak? Ya, siapa yang dapat aja. Jadi kalau bisa mampunya gitu. Amun nabau ya, usahakanlah kita sholat asarnya di sini. Setelah itu kita langsung memulaikan halal insyaallah. Oke. Adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada hari ini kita membaca kitab Ta'limul Muta'allim. Salah satu kitab yang sangat luar biasa, menjadi salah satu pedoman. Bahkan kalau kita lihat dulu Maulana Syekh ketika mau pergi mengaji ke Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyaw Al-Maghfullah, ditanya dulu sama Syekh Hasan Al-Masyaw, hal qara'ta ta'lim? Syekh Zainuddin, sudah baca kitab ta'lim enggak? Kata beliau, belum. Ya udah, pulang baca kitab ta'lim. Kebulit jurun deh, pulang. Nanti kalau udah pulang baca kitab Ta'limul Muta'allim itu, baru kembali lagi ke sini untuk ngapain? Untuk belajar sama saya. Ini ngajarin kita adikku sekalian, betapa akhlak itu lebih dipentingkan daripada ilmu. Nah, mun bahasa dengan sino al-adab qablal ilmi. Adab nu kejulu baru ilmu. Maka adikku sekalian, inilah pentingnya kitab Ta'limul Muta'allim untuk barang-barang pahami. Nah, ini tadi saya tanya pada panitia, target kita ini apa kira-kira panitia? Apa targetnya? Khotam atau paham? Hah? Oh, berarti kalau kita cari pahamnya sekedi-kedi lagu namanya gimana? Kan begitu. Nah, kanamku aja tagin khotam. Jadi kalau kita khotam ya baca gitu. Tapi ternyata kita insyaallah kita pengen pahamnya. Nah, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita perlu tahu dulu, kenapa kira-kira kitab Ta'lim ini dicetus oleh pengarangnya? Siapa pengarangnya? Imam Az-Zarnuji, salah satu pembesar qadhi dalam mazhab Hanafi. Makanya beliau lebih banyak di sini mengutip tentang perkataan-perkataan Imam Hanafi, Abu Hanifah. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ada namanya kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, karangan Syekhul Imam Ibnul Jama'ah. Itu juga keren kitabnya, bagus. Ada yang aku balik, ada yang sudah beli yang kah. Nah, orang sadar itu yang nanti harus sekali balik. Nah, jadi penting adab itu ada sekalian. Nah, beliau mengarang kitab ini, ternyata beliau mengatakan, lihat kitabnya, wa ba'du qala al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa daman naf'a bi'ulumihi fi daraini amin. Apa kata beliau? Wa ba'du falamma ra'aytu kathiran min tullabil ilmi fi zamanina yajiduna ila al-ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-'amalu bihi wan nashru yahrumuna lima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu wa kullu man akhta'a at-tariq dhalla wa la yanalu al-maqsuda qalla aw jalla. Apa maksudnya? Begini kurang lebih.
Beliau mengatakan bahwa ada dua penyebab orang tidak sukses dalam menuntut ilmu. Di dalam kitab ini ya, kitab yang lain beda lagi. Ada. Ada beberapa kriteria ataupun penyebab orang nggak sukses dalam menuntut ilmu menurut kitab ini yang dicatat ditulis. Ini bayangin adik sekalian, ini dulu in the life di zaman Imam Az-Zarnuji. Apa kata beliau? Akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Beliau mengatakan satu penyebab orang nggak sukses dalam menuntut ilmu, ada kalanya dia salah jalan ketika menuntut ilmu. Apa maksudnya salah jalan adik-adik sekalian? Mungkin satu caranya, adabnya ketika menuntut ilmu. Mungkin dia caranya bersama kitab-kitabnya ketika mengaji, baca kitab dan lain sebagainya. Mungkin akhlaknya kepada para gurunya. Mungkin salah milih guru. Mungkin kemungkinan itulah yang gak jelas itu. Itu namanya akhta'ut thariq atau akhta'ut thariq, salah langkah dalam menuntut ilmu. Ini si pertama. Ini yang bikin orang nggak jelas ilmunya. Makanya saya sering ingat Syekhul Ma'had TGB, Syekh TGB itu pernah beliau ketika kemudian pada, saya lupa waktu itu Lekuman barang ida tadi lemah. Saya masih dulu arahnya di utama mahat kan. Dulu gua parana zikrol kan. Nah, saya ikut zikrol waktu itu. Tuh upah pelak di utama. Tuh lima alimin tak mulu-mulu. Barang batu-batu kesiapan teman-teman yang tamat mah. Beliau Syekhul Ma'had. Waktu itu saya ingat di antara perkataan beliau adalah salah satunya nih yang bisa saya tangkap waktu itu. Apa kata beliau? Di antaranya kata beliau itu, jangan meninggalkan para masyayikh kita yang sudah jelas sanad keilmuannya hanya karena demen dengan di YouTube sih. Paham sih maksudnya? Para masyayikh kita sanad keilmuannya udah jelas. Dendek malik baik-baik ongkat-ongkat sindek na jelas keruan-keruan amun tetap sanad keilmuan orang yang kita lihat mungkin di YouTube, mungkin di Facebook, mungkin di apa itu. Kenapa? Jangan sampai beliau pengen bilang agen dendek tersalah jalan ketika menuntut ilmu. Karena kan di zaman kita kan beda. Orang yang keren, orang yang hebat itu satu, bukan kadang yang banyak ilmunya, enggak. Lalu kadang siluwe kuotana. Jadi tahu yang lain dakan nol ilmunya lagu mun cekap lah siluwe dengan mantu ya. Oh, kadang di zaman kita begitu. Oh,
Jadi di zaman kita begitu. Makanya beliau pengen ngasih tahu kita, taliban jangan sampai salah arah ketika menuntut ilmu. Salah jalan menuntut ilmu itu bahaya. Bahaya banget adik-adik sekalian. Nah, makanya beliau dari awal memberitahukan kita, jangan salah arah ya. Seolah-olah Imam Az-Zarnuji, Syekh kita, Syekhul Mahad mengatakan, jangan salah arah dalam menuntut ilmu. Ini sanad keilmuan para masyayikh kita udah jelas. Kalau udah nyambungkan mangkullah tidak perlu diragukan lagi. Kalau udah nyambung ke sana ke Salatiyah tidak perlu diragukan lagi. Dari Yaman, alhamdulillah, dari dari Azhar juga insya Allah sudah tidak diragukan. Bahkan beliau saya pernah tonton video beliau. Kalau nggak khilaf ketika itu beliau di KLU, Syekhul Mahad. Beliau menceritakan ada 2 orang yang menuntut ilmu. Ini penuntut ilmu, dua-duanya keren. Pada pintarnya sama, berangkat dari desa yang sama. Pada pintarnya, pada kutok gagah aja, pada kependek. Cuman dia pintarnya sama, kemudian kerennya sama, berangkat dari desa yang sama. Pulang-pulang nuntut ilmu, beda hasilnya. Yang satu, masya Allah, tabarakallah, di mana-mana dibutuhkan Allah. Yang lain ini si seke ini aja darah ngelingok ya. Ternyata tahu penyebabnya, diperhatikan, dilihat, ternyata salah satu di antara penyebabnya adalah akhlaknya dulu ketika menuntut ilmu. Maka jangan pernah tinggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Nah, nanti babak berikutnya akan dijelaskan. Ada rukun nuntut ilmu, ada syarat-syarat nuntut ilmu. Kalau mau nuntut ilmu kita sukses, maka perbaiki rukun-rukun nuntut ilmu, jalani, penuhi dengan baik. Syarat-syarat nuntut ilmu juga dilakukan dengan baik. Saya nanya, kira-kira kalau ada orang sholat, kemudian tidak melakukan rukun sholat, tidak melakukan syarat-syarat sah salat, sah apa tidak salatnya? Sah apa tidak? Tentu tidak sah salatnya. Orang juga kalau nuntut ilmu, kalau dia tidak mencukupi rukun syarat nuntut ilmu, ilmunya juga batal. Ya genyuruna konslet menurut. Makanya harus kita perhatikan. Tapi nanti di bab berikutnya akan kita bahas insya Allah. Maka sekali lagi Imam Az-Zarnuji mengatakan, memberitahukan kita, satu di antara penyebab orang tidak sukses dalam menuntut ilmu adalah akhta'at tariq atau akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu, yaitu satu salah jalan, kedua meninggalkan syarat-syarat menuntut ilmu. Nah, kemudian beliau melanjutkan, apa katanya? Kemudian, wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla aw jalla. Yang saya tulis ini backup penting ini. Mulai tulis mulai bawah. Itu juga gampang.
Dijelaskan, kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla aw jalla. Orang yang tidak tahu jalan maka dhalla akan tersesat. Sesat ya. Kemudian dolalah ya. Sesat. Terus amonwa tersesat begitu akan sampai ke tujuan susah. Amonwa tersesat dengan susah mencapai tujuan. Nah, ada orang pergi ke gunung, nggak tahu jalan ke gunung, satu tersesat. Ini sampai gunung, insyaallah ini sampai gunung hutan anang naberari. Si barangnya itu yaitu binatang-binatang buas, ngeri. Orang nuntut ilmu juga begitu, harus tahu jalannya. Kalau sudah tahu jalannya, ini yang insya Allah mempermudah apa? Mempermudah jalan kita menuntut ilmu ke depannya. Nah, ini kullu man akhta'a at-tariqa dhalla. Siapa saja yang salah jalan dalam semua sesuatu, salah langan nuntut ilmu, ndi nagen mau apa? Ada orang misalnya mau usaha, mau dagang, salah cara dagangnya, ndi nagen beruntung, lagu buntung jadi. Nuntut ilmu juga begitu, ada adik sekalian, butuh jalan yang sangat luar biasa. Maka ini para ulama memberitahukan kepada kita sekalian bahwa ini jalan-jalan untuk ilmu. Kalau mau mengikuti jalan-jalan ini, insya Allah bakalan selamat. Jadi wah badak kita si para ulama udah dikasih tahu oleh para ulama kita. Oh, kalau nih ini ginjerina, kalau nih begini modelnya, kalau nih begini, semuanya dikasih tahu oleh para ulama. Nah, maka oleh karena itu adik-adik sekalian, ini kitab yang sangat luar biasa. Nah, ini saya rasa ini dia di antara apa namanya? Di antara yang penting banget di awal-awal kitab Ta'lim Muta'allim ini. Beliau menjelaskan kepada kita seperti yang kita tulis di sana. Oke, berikutnya kita masuk faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Kita baca berikutnya. Waring kesedikasku sekediin. Oke, apa katanya di sini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. I'lam. Nah, perhatikan diri sekalian. Kalau ada kata-kata i'lam dalam kitab, maka itu merupakan perkara yang penting, bahkan sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau ada kata-kata i'lam. Apa kata beliau di sini? I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin, bal yuftaradu alaihi talabul ilmi al-hal, kama yuqal afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Oke. Saya rasa semua udah tahu bahwa menuntut ilmu itu perkara yang wajib untuk kita sama-sama laksanakan. Lalu pertanyaannya, jadi yang namanya perkara wajib itu adalah amun tegawi, kalau dalam usul fikihnya, kalau dilakukan maka dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Berarti orang yang meninggalkan ngaji dapat dosa. Kan begitu? Tinduk-tinduk, kayaknya tertinduk pahala puasa. Benar. Lagu maksudnya tertinduk doang mau pahala, apalagi ngerjain amal soleh, pahalanya ganda, pahalanya berlipat. Podong-podong luntung bapak puasa. Janganlah. Nah, jadi itu dijelaskan di sini. Afdalul ilmi ilmul hal. Maka pertanyaannya, apakah semua ilmu itu butuh untuk kita pelajari? Hah? Semua ilmu butuh kita pelajari? Atau tidak? Ilmu yang bagaimana yang kita tuntut? Ilmul hal. Apa itu ilmul hal?
ilmu yang kita butuhkan sekarang. Maka di sini saya sudah ringkas-ringkas sedikit lah tentang apa itu ilmu hal. Ini saya ambil dari kitab ini. Nah, ilmu hal itu ada dua. Apa itu? Ilmun nahtajuhul an, kullu syai'in ishtaghala bihi. Nah, jadi ada dua kriteria ilmu hal. Kalau yang saya ringkas, bisa dihapus? Tolong ya, dihapus. Nah, jadi ilmu hal itu satu ilmu yang kita butuhkan sekarang. Yang kita butuhkan sekarang. Sekarang kita lagi puasa, maka ilmu puasa itu namanya ilmu hal. Ada orang misalnya setiap hari sholat, maka ilmu sholat namanya ilmu hal. Itu namanya ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan sekarang. Yang kedua, ilmu hal itu adalah kullu ma yashtaghalu bihi. Setiap sesuatu yang orang pembahasan tenang ya, barang terhadap sesuatu sino. Misal dia jadi pedagang, maka ilmu dagang itu ilmu hal baginya. Dia seorang penuntut ilmu, maka adab-adab penuntut ilmu itu ilmu hal bagi seorang penuntut ilmu. Ya, dia sebagai sopir misalnya, ilmu sopir ilmu hal bagi dia. Nah, ilmu hal. Jadi bukan sekadar ilmu yang kita butuhkan sekarang, enggak. Ada orang jadi orang tua, ilmu jadi orang tua harus dia tahu. Ilmu jadi dengan tua, tahu didik anaknya. Nah, kita mina doang untuk didik anaknya. Nah, harus ditahu, iya, itu namanya ilmu hal bagi dia. Jadi ilmu hal itu bukan dibutuhkan sekarang aja, tapi bagi orang yang setiap apa yang menyibukkan dia itu sebagai ilmu hal baginya. Nah, pelunggu sekarang talibul ilmi seperti yang tadi. Maka ilmu hal bagi pelunggu adalah perbaiki dan pelajari dengan baik. Kira-kira bagaimana supaya sukses dalam menuntut ilmu. Oke, kita tulis.
Nah, ini kurang lebih. Jadi ilmu hal itu sekali lagi ilmu yang kita butuhkan sekarang. Dan setiap orang itu ada beda-beda ilmu yang dibutuhkan. Tetapi yang sering kita butuhkan, bahkan yang tetap kita butuhkan itu ya ilmu sholat, ilmu taharah. Itu penting. Penting banget. Pernah saya dengar kata mahaguru saya, apa kata beliau? Dede tahun tetayak doang, ditetau turun. Paham sudah maksudnya? Ada dengan tayak nyur cekat dia. Lagu turun deh nebani. Bahaya penting. Pilihannya cuma dua, saut diri atau mecu tuh di atas. Kan bahaya. Artinya apa? Beliau pengen bilang tuh, nuntut ilmu itu bitadarruj, dari bawah terus gitu. Kayaknya saya ada kadang arak dengan kadang ngajinya dalam-dalam mana. Si luar dia lah. Oh, itu bahaya juga. Nah, yang begini juga kita pelajari gitu maksudnya. Jadi itu dia kurang lebih ilmu hal itu. Jadi sekali lagi ilmu hal itu ilmu yang kita butuhkan sekarang. Dan ilmu yang orang berada pada saat tersebut, maka itulah ilmu hal baginya yang semestinya dia tuntut. Nah, ilmu hal ini dibagi menjadi dua. Nah, saya sudah tulis-tulislah. Di sini dijelaskan di sini. Mana dia ilmu hal ini, dikesannya dikit-dikit ya. Mana dia ilmu hal itu? Satu, ilmu hal itu seperti yang tadi. Kita sholat, puasa, zakat, itu ilmu hal. Tapi ada ilmu hal yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Ilmu ahwadil qalb. Ilmu tentang bagaimana membersihkan, mensucikan hati kita masing-masing. Kenapa? Karena ilmu itu sekat latama. Kalau ada hati yang masih nggak jelas, kan apa katanya? Ilmu itu nur, wa nurullah la yudal. Ilmu itu cahaya. Maka sangat susah kalau ada sesuatu yang nggak bikin cahaya tersebut tersendat, nggak bisa masuk. Makanya penting juga ilmu hal juga ada di sekalian. Apa itu ilmu hal juga? Bagaimana memperbaiki hati kita masing-masing. Misal dalam hati enten dikanggu, dalam hati enten nggak boleh ada sifat-sifat, mohon maaf, perbahasan nggak menghargai orang. Misal si ngeni tahu aku. Nah, ya lu untuk sampai akhir jangan gitu-gitu. Nah, nggak boleh. Si ngeni tahu aku besar aku baca ambil. Yang begitu tuh jangan ada dalam hati kita, jangan. Bahkan dijelaskan di sini dalam kitab ini, nanti kita bakal baca berikutnya. Itu siapa saja yang mendengar suatu ilmu tidak seperti mendengar pada pertama kalinya, falaysa min ahli ilmu, dia bukan ahli ilmu. Contoh, kan amun teman tuh film, kalau ada orang nonton film pertama kali, sama atau tidak kesannya ketika nonton kesekian kali? Mana lebih wow? Pertama atau kesekian kali? Pasti yang pertama kali. Kenapa? Apalagi narap bersambung nah, penasaran itu kan. Mereka drakor kan? Drakor no, aku mantul dari Mesir. Lagu sekali no, dena tutut saparan. Bukan arak san no. Mana? Oh iya wah no, dokter kejalu no ingatku ya lah. Masya Allah, asal mah bunda kita baca kitab lotus kali-kali lah. Saya di waktu kan, aku nurut lah, baturku mau download. Apa sih ini pantun aku? Drama Korea, anak pantun gitu. Mega setilnya ternyata. Nah, lagu dia sekarang lalu ya. Nah, coba bayangin, kalau nonton pertama kali pasti kesannya itu wow. Apalagi narak bersambung lo makin demen itu mantu ya.
Tapi coba kalau nonton yang kedua kali, ketiga kali, bahkan kesekian kali, sama nggak kesannya? Pasti beda. Ilmu juga begitu adik-adikku sekalian. Kalau ada orang ngaku diri ahli ilmu, maka kata para ulama, dia mendengar ilmu yang kesekian kali sama seperti dia mendengar pertama kalinya. Tentu namanya mendengar. Tentu namanya nuntut dia ilmu itu. Nah, itu tuh. Makanya para guru-guru kami ya di Mesir itu, ada salah satu kitab yang kata beliau jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah, ente mau kemana aja, kata beliau, jangan ditinggalin kitab ini. Mana itu? Pesan-pesan guru kami, guru kita di Mesir di antaranya. Di antaranya satu, jangan pernah tinggalkan kitab Ihya Ulumuddin. Para guru kami itu di Mesir, guru kita di Mesir itu ada dari sekalian. Beliau ada yang khatam Ihya itu kadang selama 50 kali. Bayangin tobolnya 50 kali itu aja ngenengannya tipis-tipis sata sekat kali dia teman tutup anaknya. Khotamin. Apa kata beliau? Kesan beliau apa katanya? Setiap kali saya baca kitab Ihya itu selalu ada ilmu baru yang saya dapatkan. Bayangin padahal wah khotam sekian kali. Tapi karena nikmatnya nggak baca, ada aja ilmu baru yang didapatkan setiap kali baca. Kita juga kadang wah ini aman, enggak nunggu. Itu kata para ulama. Kenapa? Karena beliau para ulama itu takzimnya kepada ilmu sungguh sangat luar biasa. Nah, maka seperti itu kata para ulama. Kenapa kok bilangnya begitu ya para ulama? Begitulah orang yang udah nikmat kepada ilmu itu. Para ulama tuh kalau orang udah nikmat sama ilmu itu kadang makan jadi lupa. Para ulama ada dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama karangan Syekh Abdul Fattah Abu Buddah, itu dijelaskan ada ulama dia sempat mana nggak sempat makan, disuapin sama kakaknya sama adiknya, dia baca kitab dah kena nyuapin ya, itu jadi sambil tamangan sambil tuh baca. Oke lah kalau masuk aku mendeta, masa nasi doang teman pelajaran ini teman. Kalau para ulama, masya Allah begitu. Kenapa? Saking nikmatnya begitu. Kita pengen bilang orang yang udah nikmat menuntut ilmu itu nggak ada rasa capek, nggak ada rasa lelah. Yang ada ilmu, yang ada ilmu, yang ada ilmu begitu berikutnya. Makanya baca kitab pun nggak ada lelahnya. Baca kitab yang satu kadang sekian kali, tapi terus terasa nggak ada kata-kata wah aku baca ini. Nggak ada kata begitu. Yang ada itu ada ilmu baru yang didapatkan. Nah itu masya Allah. Maka dari sekalian harus kita benar-benar perbaiki dengan baik. Apa itu ahwalul qalb? Kebutuhan hati kita juga perlu untuk kita sama-sama perhatikan adik-adik sekalian. Penting tahu enak sih. Maka ilmu hal itu sekali lagi dibagi menjadi dua. Ada ilmu hal sifatnya zahir, ada ilmu hal sifatnya batin. Apa itu ilmu hal sifatnya zahir? Wudu, taharah, salat, puasa, zakat itu zahir. Yang batin itu apa? Ilmu hal, keadaan ahwalul qulub, keadaan hati kita ketika nuntut ilmu. Kira-kira bagaimana? Makanya kalau Pulunggu lihat, kita Pulunggu cetakan mana nih kira-kira? Di sini di kitab saya. Pokoknya ada disebut di sini. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu harus mutawadhih, harus dia tawadhu, nggak boleh sifat sombong. Yang gitu-gitu. Berarti itu kata para ulama ngasih tahu kita itu juga ilmu hal yang penting untuk kita sama-sama miliki dan sebagainya. Nah, nanti kita akan ketemu insyaallah di sini. Nah, kemudian berikutnya dijelaskan di sini Imam Syafi'i mengatakan. Sebelumnya mari kita lihat. Wa kadzalika ya tuh. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alayhi ilmu at-taharruz 'anil haram. Wa kadzalika yuftaradu alayhi ilmu ahwalil qalb
min at-tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Sudah temukan itu? Kitab situ begini enggak? Saya ini halaman 7. Coba sudah cari, enggak jauh kok, dekat-dekat dari yang pertama-tama itu. Artinya kita pengen bilang itu di tengah-ngarang, itu ringkasan pelunggu gitu. Nah, oke. Berikutnya syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin id huwa mukhtassum bil insaniyah لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات كالشجاعة والجرأة والقوة والجود والشفقة وغيرها سوى العلم. Ini syaraful ilm, menunjukkan kepada kita ilmu itu sangat agung. Ilmu itu istimewa. Apa keistimewaannya? Ya, yang satu keistimewaan ilmu. Sorry ya, salah ini. Sorry. Jadi ingat, ini syaraful ilmi di kitab ini. Di kitab yang lain banyak lagi, tapi di kitab ini gitu. Di kitab yang lain banyak keutamaan dan keistimewaan, kemuliaan yang namanya ilmu. Tapi di kitab ini bab pertama ini maksud kita. Yang pertama, ini. Sudah bisa baca kan? Sudah tahu baca buku apa? Khusus kepada manusia. Yang kedua, keutamaan ilmu itu adalah Faddalallahu Adama ala sa'iri malaikati bil ilmi. Yang berikutnya wasilatul taqwa. Keutamaan ilmu yang pertama dijelaskan di sini, khususiyatul insaniyah ala sairil hayawana. Ilmu itu khususiat kepada manusia, tidak diberikan kepada hewan. Yang lain diberikan kepada hewan. Contoh, beli balung. Sekarang beli balung, tenaga. Mana kuatan tenaga sida atau tenaga kuda? Loh, kuda ini jangan ada karena panas-panas binula sebatu malik. Kawan orangnya badak si beli-beli no. Wah, luar biasa. Kalau dari segi tenaga sungguh sangat luar biasa. Dari segi keberanian misalnya, hutan belantara, singa, kuat semua luar biasa. Tetapi kalau dari segi ilmu, ini khusus diberikan kepada kita manusia. Maka ini keistimewaan ilmu diberikan kepada kita manusia. Maka dari itu sekalian, usahakanlah ada sesuatu yang bikin kita beda dari yang lainnya. Apa itu diantaranya? Nih, ilmu ini. Jadi ilmu ini yang bikin kita beda sama yang lain, baik makhluk Allah ataupun sama manusia. Karena ini janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala yang angkat derajat orang-orang yang berilmu. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nggak bohong. Sudah kalau punya ilmu, si mama gampang dengannya. Seperak medannya, sekirang dibuih. Nah, begitu. Tapi punya ilmu dulu. Nah, makanya saya sering saya ingat-ingat dulu. Saya pernah hafal tuh ada suatu perkataan para ulama.
Memang ingat ya aku sebut ya. Jadi ada perkataan, apabila tidak keren dalam, jadi arah bagulah bahasa Arab doang paling meja. Nah, jemaah, mau ingat ya jemaah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ada tuh perkataan para ulama yang sangat luar biasa. Jadi kalau nggak punya ilmu usahakan ini, gitu loh. Kalau nggak punya ini usahakan ini. Kalau nggak punya ini usahakan ini. Itu maksudnya. Jadi arah kata para ulama, guru-guru kita, terutama yang di Lombok, nuntut ilmu, bahasa Lomboknya apa? Ngaji kan? Ngaji ya. Nuntut ilmu itu bahasa Arabnya ngaji, ngaji. Bahasa Lombok ngaji. Kata para ulama, amun demele jadi dengan beraji. Kalau orang beraji, kalau pengen jadi orang berharga, maka sering-sering ngaji. Ya punaran ngaji. Jadi siapa saja yang pengen jadi orang berharga, baik berharganya di depan Allah, di hadapan manusia, di hadapan semua makhluk, sering-sering ngaji. Muntamele beraji, sering-sering ngaji. Ya putar, sering ngaji. Oh, adik-adik sekalian. Nah, jadi ini mulai berikutnya. Allah Ta'ala memuliakan Nabi Adam di antara para malaikat. Kenapa? Karena ilmu. Mana dalilnya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan nama-nama ilmu-ilmu pada saat itu. Usjudu li Adam fasajadu. Kan begitu? Kenapa diperintahkan para malaikat sujud? Kenapa? Memuliakan Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Satu di antara penyebabnya adalah Nabi Adam dianugerahi ilmu. Nah, berikutnya, ilmu itu wasilatut taqwa. Salah satu jalan kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bohong, saya takwa tapi enggak tahu ilmu takwa, laka. Baca, maka harus punya ilmu. Nah, maka ini kemudian ini kurang lebih keutamaan dari ilmu yang ada di kitab ini. Nah, kemudian berikutnya dijelaskan di sini. Saya lihat di kitabnya. Faqila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwal bimanzilati at-ta'am la budda li kulli wahidin min dhalika wa ilmun ma yaqa'u fi ba'd al-ahyin bimanzilati ad-dawa yahtaju ilayhi fi ba'd al-awqat. Ilmu itu dibagi menjadi dua. Tapi kalau sudah muraja'ah ya, biman zilatit ta'am, ada satu lagi biman zilatit dawa. Apa maksudnya biman zilatit ta'am? Ada ilmu yang itu kayak makanan, semua orang butuh. Mau yang sakit, yang sehat, semua orang butuh. Kan nggak tahu kan makan sih, yang sakit aja yang makan atau yang sehat juga? Yang sakit makan apa lagi? Kita sih sehat, lu sih makan. Menggunakan ya. Nah, itu ada ilmu yang sifatnya bimanzilatit ta'am. Apa itu? Ilmu yang kita butuhkan sekarang. Kalau di kitab saya halaman 10, itu kurang lebih 2, 4, 6, 7, 8, 9, baris ke-9 dari bawah. Mudah-mudahan sama cetakannya. Nah, jadi ada yang ilmu itu kita butuhkan seperti makanan. Ya namanya makanan semua orang butuh. Yang sakit, yang sehat, kecil, bayi, kemudian tua, yang semua butuh. Itu ilmu apa? Inilah ilmu hal yang kita butuhkan. Ada juga bimanzilatid dawa. Ada juga ilmu kita butuhkan pada
pada waktu-waktu tertentu saja. Seperti obat. Yang namanya obat, apakah semua orang minum apa tidak? Yang sakit doang kan yang minum. Begitu juga ada ilmu nggak semua kita butuh, cuman dibutuhkan pada beberapa keadaan saja. Contoh, ada orang pergi musafir, ya harus dia tahu cara sholat musafir, dia tahu ada jamak qasar, begitu. Ada orang misalnya udah balik, dia harus tahu cara mandi wajib, begitu. Nah, pada fi ba'dil ahayin, fi ba'dil awqat, dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu saja. Maka tak ubahnya seperti obat, tidak semua orang butuh. Yang namanya obat akan diminum bagi orang yang sakit saja. Amun tersehat, nendeng minum obat overdosis tidak barang. Maka ilmu itu juga begitu. Nah, ada ilmu yang kita butuhkan untuk semua, ada ilmu yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu saja. Nah, itu kurang lebih. Nah, kemudian berikutnya Imam Syafi'i mengatakan ada dua ilmu yang sangat penting. Kalau ilmu ini sudah kita miliki, insya Allah dunia akhirat kita aman. Satu, ilmul fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Ini perkataan Imam Syafi'i. Saya jadikan dulu, para anda kau aja loh. Pokoknya nanti insya Allah kalau sudah baca kitabnya akan ketemu insya Allah. Dijelasin nih. Waqad hukiya 'an Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala annahu qala al-'ilmu 'ilman, 'ilmul fiqhi lil adyan wa 'ilmu tibbi lil abdan wa ma wara'a dzalika bulughah tamyiz. Ilmu fikih, ilmu kedokteran, nah kata Imam Syafi'i ini sangat penting. Kalau udah punya dua-duanya, ilmu fikih punya, ilmu kedokteran punya, aman dunia akhirat. Ilmu fikihnya maksudnya apa? Insya Allah akhiratnya selamat. Ilmu tib, insya Allah badannya sehat, dunianya juga nyaman, insya Allah. Kalau udah dua-dua ini dimiliki, nah ya wahsinu, bagus insya Allah. Nah maka dari sekalian, ini kurang lebih di antara kesimpulan bab pertama dari kitab Ta'lim. Nanti adapun syairnya itu saya yakin pasti udah hafal kan? Ta'lam fa innal ilma zainun. Paham masih insyaallah. Nah, itu dihafalin. Nah, insyaallah semua udah hafal. Nah, jadi ini kurang lebih diingat-ingat tadi dari sekalian bahwa beberapa kesimpulannya. Satu, ada ilmu yang kita butuhkan, yang namanya ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal itu ini. Ilmu hal dibagi menjadi dua. Ada ilmu hal zahir, ada ilmu hal batin. Kemudian berikutnya, ilmu itu keutamaan ilmu tadi ada 3, 1, 2, 3. Berikutnya ada ilmu dibagi menjadi dua. Ada ilmu seperti makanan, ada ilmu seperti obat. Imam Syafi'i mengatakan ilmu ada dua, ilmu fikih sama ilmu kedokteran. Nah, jadi itu kurang lebih. Kemudian dijelaskan di sini kurang lebih sebagai penuntut ilmu itu, adik-adik sekalian, kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat.
Kalau mau jadi orang bermanfaat di masa depan, maka sekarang lakuin hal-hal yang bermanfaat. Kalau mau menjadi orang keren di masa depan, lakuin hal-hal keren sekarang. Lagu munda ini jadi sampah jemaah jangan ndak di macam-macam. Si nek keruan begawe tapi saya rasa nggak ada orang mau seperti itu. Nah, maka ini kurang lebih, insya Allah kita lanjutkan besok insya Allah. Hari ini nggak ada yang bertanya. Ya, cuma mau kapan soalnya ya. Jadi insya Allah besok nanya. Ya, jemaah ada berkatuan. Nah, jadi besok nanya sekali lagi kita janji ya, insya Allah besok mudah-mudahan kita bisa sholat bersama di sini. Namun diikutinya sisi bareng sholat langsung kita mulai. Setelah itu kan nanti banyak nanya. Nah, nanti banyak nanya itu saya demen kok nanya-nanya. Mun tahu aku jawab, mun dia tahu aku teduh. Kan gampang. Nah, jadi itu kurang lebih ya. Ada nama wa iyyakum ajma'in. Kita bacakan Fatihah pada pengarang kitab, kedua orang tua kita, semua orang tua kita, guru-guru kita, orang yang pernah menyumbang berjasa di musola ini musola Anwar, semua orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang pernah berbuat baik berjasa pada kita, orang-orang yang kita cintai, yang mencintai kita dengan sini dan dengan kita, orang-orang yang pernah zalimin nyakitin kita, kepada kita keluarga tabilah umratin Nabi, khusus pada maha guru kita Mafruh Maulana Syekh lana walahumul Fatihah. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilmuhu atammu wa ajal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.